kita lihat komitmen dari ketiga tim sama tingginya ya. Mungkin perbedaannya sedikit pada cara, caranya ada yang eksplisit, ada yang implisit. Jadi tidak ada keraguan dari segi komitmen. Di visi misi juga ada semua, walaupun yang lebih banyak tadi saya lihat di tayangan yang tadi itu yang lebih eksplisit nomor 1 kalau saya nggak salah. Tapi elemen-elemen pemberantasan korupsi ada di ketiganya. Iya pastinya. Sama juga di ekonomi juga sama sebetulnya. Kalau soal visi misi itu bagus semua. Tinggal deliverynya nih nanti. Mungkin kita bisa tampilkan ya, slide itu bisa kita lihat bersama visi misi Capres dan Cawapres dan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Kita tampilkan di layar kita. Mari silakan Pak Faisal ditanggapi. Yang harus kita jauhkan KPK itu adalah politik sebetulnya. Jadi kalau udah politisasi di KPK hancur semua. Hancur semua. Jadi dengan kasus Pak Firly Bahuri berarti menurut Anda ada politisasi di KPK? Ada politisasi, ini kan kelihatan ada perang antara polisi dengan KPK gitu kan. Sebentar lagi Kapoldanya ini tersangka gitu kan. Jadi perang ini karena ada proses politik yang masuk di dalam. Dari mulai proses rekrutmen sebetulnya. Kalau saya nggak kaget Mas Johan. Karena Firly ini bukan sekali ini melanggar kode etik, bukan tidak pernah melanggar kode etik. Jadi kita udah prediksi nih, ya dia bad guys, tapi lulus di DPR, lulus di pemerintah gitu kan. Kita udah tahu waktu dia di KPK pelanggaran, kemudian apalah yang nggak sempat naik itu yang helikopter gitu kan. Jadi perilakunya itu tidak menunjukkan apa ya kebersahajaan gitu ya. Jadi udah kita bisa prediksi dan ini bukan pertama kali yang sebelumnya mundur yang ibu itu kan. Jadi ini ada. Berarti Pak Faisal ketika dengar berita itu udah I already expected. Nggak kaget, sama sekali tidak kaget saya. Kalau Firly ya sama sekali tidak kaget. Ketika terpilih waktu itu seperti apa Pak? Ya. Ketika Pak Firly terpilih, seperti yang tadi disampaikan sudah melewati beragam tahap walaupun juga tetap dalam persetujuan dari DPR. Jadi orang-orang yang kemudian undang-undangnya tuh kalau tidak salah ada minimum 50 tahun. Aneh buat saya tuh. Orang-orang yang bagus, integritasnya tinggi, masih bersih gitu ya, itu susah masuk. Susah masuk. Kan kawan-kawan civil society itu mendorong orang-orang baik itu untuk daftar walaupun diperpanjang kan. Diperpanjang 1 tahun. Tadinya kan udah mau habis ada proses ya. Jadi teman-teman civil society ini aktif untuk karena kalau mengharapkan orang baik itu daftar jangan harap yang mendaftar banyak gitu. Jadi kita hunting dari kampus ke kampus, dari mana ke mana gitu ya. Dari satu ke satu, rekomendasi kawan, sudah mulai begitu. Tapi minatnya kurang karena KPK tidak seperti dulu lagi gitu. Nah jadi harus ada rehabilitasi nama. Saya setuju sekali dengan Mas Johan tentang ASN ini. Ini kan tadi Pak Darwin juga mengatakan kan, ini harus separuh malaikat. Nah separuh malaikat perilaku masa lalunya udah bergajulan begitu, ya awalnya udah nggak bener kan, kemudian intinya kan awalnya tuh salah diagnosis sebetulnya kan. Pak Jokowi itu ini pembisik-pembisik nih, pembisik Jokowi ini mengatakan Pak Jokowi pertumbuhan ekonomi Bapak kan cuma 5%, targetnya 7. Biang keladinya nih Pak investasi. Tadi kan ya, seperti yang nanti juga akan kita bahas. Biang keladinya investasi. Orang nggak mau invest karena takut ditangkap KPK. Maka lemahkan KPK Pak. Gitu. Dan baik. Itu tadi pernyataan ya dari Pak Faisal, nanti juga akan kita elaborasi lagi. Pernyataan dari orang-orang yang ada di tim ses ini juga sekarang. Ada di tim ses ini juga? Ada di tim ses. Saya nggak usah sebut. Bisa dicari lah. Jejak digitalnya gampang kok